Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji kinerja PPG Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Monica Carolina, guru agama Katolik di SD Negeri 6, Sarik, Kabupaten Skadau. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk 253091243. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 5 SD Negeri 6 Sarik dengan materi Salomo yang bijaksana, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk memenuhi persyaratan PPG di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Selamat menyaksikan, terima kasih. Berdiri, ucapkan salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Ibu meminta salah satu anak ibu untuk memimpin doa ke depan. Kawan-kawan, marilah kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami akan belajar. Bimbinglah kami selama belajar. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan, kamu terpujilah pada yang langit, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, mari kita semua berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk anak-anak. Anak-anak, pelajaran kita pada hari ini
tentang Salomo yang bijaksana. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mengenal salah satu tokoh Perjanjian Lama, yaitu Salomo, pemimpin yang bijaksana, sehingga mampu meneladani sikap kebijaksanaan Salomo dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mengenal tokoh Salomo sebagai raja yang bijaksana melalui bacaan kitab suci dengan baik. Kedua, peserta didik bisa menjelaskan pengertian bijaksana melalui diskusi kelompok dengan baik dan jelas. Ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh sikap bijaksana di dalam kehidupan masyarakat melalui cerita pengalaman pribadi dengan jujur. Nah, anak-anak, sebelum kita menonton cuplikan video, Ibu mau bertanya dengan kalian. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu pernah mendengar cerita tentang Salomo? Pernah. Kedua, Raja Salomo dijuluki sebagai raja apa? Raja bijaksana. Ya. Ketiga, apa yang kamu ketahui tentang kebijaksanaan? Bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, ada lagi? Baiklah, semua pertanyaan kalian Ibu tampung, nanti kita akan membahasnya bersama. Sekarang kita akan menonton video tentang Salomo dan 2 ibu. Jam pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah 2 orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan 1 bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakkulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi 2. Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya Tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu."
Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, anak-anak, bagaimana videonya? Bagus. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tentang Salomo? Nah, udah mulai memahami ya tentang Salomo yang bijaksana ya. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video tentang Salomo dan dua ibu, ibu akan membagi kalian dalam kelompok untuk berdiskusi kelompok. Ya. Nah, Ipa, Jerry, kemudian Tiara, Dela, sama Sigo, kalian satu itu ya, satu kelompok ya. Nah, kemudian ini kelompok satu. Nah, ini Dongkang, Jea, Sopo, Grace, sama Eva. Kalian kelompok dua ya. Oke, ini kelompok dua, ini kelompok satu. Nah, anak-anak, ini tugas kelompoknya ya. Ibu akan membagikan kertas, nanti kalian isi, kalian kerjasama ya dalam kelompok ya. Nah, diskusi kelompok kalian, yang pertama dalam video tadi, Raja Salomo diminta menyelesaikan masalah apa? Kedua, apa keputusan yang Raja Salomo berikan dalam video itu? Ketiga, mengapa keputusan Raja Salomo menunjukkan bahwa ia orang yang bijaksana? Keempat, nilai atau pesan moral apa yang kamu tangkap dari kisah dalam video tadi? Kelima, setelah menonton video itu, sebutkan satu contoh bagaimana kamu bisa bersikap bijaksana seperti Raja Salomo di rumah ataupun di sekolah. Nah, silakan dikerjakan anak-anak. Nah, kerja dalam kelompok, silahkan diskusi. Anak-anak, sambil kita mendalami tentang Raja Salomo, silahkan kita buka kitab sucinya. Kita buka Alkitab. Kitab suci 1 Raja-Raja, bab 3, ayat 16 sampai 28. Silakan sambil dibaca, sambil didiskusikan untuk menjawab diskusi kelompok kalian. Nah, kerjasama ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah kalian kerjakan. Nah, jadi masing-masing kelompok ada perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan.
Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, silakan maju, Jerry. Dalam video tadi, Raja Salomo diminta menyelesaikan masalah apa? Jawaban. Ada 2 ibu yang mengaku sebagai ibu dari satu bayi. Mereka datang kepada Raja Salomo untuk meminta keputusan siapa ibu yang sebenarnya. 2. Apa keputusan yang Raja Salomo berikan dalam video itu? Jawaban. Raja Salomo memerintahkan agar bayi itu dibelah 2, supaya masing-masing ibu mendapat bagian. Namun ibu yang asli rela menyerahkan bayinya supaya tetap hidup. Mengapa keputusan Raja Salomo menunjukkan bahwa ia orang yang bijaksana? Jawaban. Karena melalui keputusan itu, ia bisa mengetahui siapa ibu yang sebenarnya dengan melihat reaksi mereka. Nilai 4. Nilai atau pesan moral apa yang kamu tangkap dari kisah dalam video tadi? Jawaban. Kita harus bijaksana, tidak egois, dan berani mengutamakan kebenaran demi kebaikan orang lain. 5. Setelah menonton video itu, sebutkan satu contoh bagaimana kamu bisa bersikap bijaksana seperti Raja Salomo di rumah atau di sekolah. Jawaban. Contohnya mendengarkan pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Iya, terima kasih ya Jerry. Ayo Nana, tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah kita mempresentasikan diskusi kelompok kita, Ibu mengajak kalian main. Nah, mau main nggak? Mau. Nah, Ibu akan mengajak kalian permainan. Jadi, kalian sudah dibagi dalam 2 kelompok. Nanti Ibu bagi kertas nih. Bagi kertas. Kemudian, tugas kalian membuat sebuah gambar yang lengkap dan indah pada kertas gambar yang diberikan oleh Ibu. Nah, setelah itu, kalian dilarang berkomunikasi. Dan setiap kali Ibu membunyikan peluit, kertas ini bergerak ke temanmu. Nah, teman dalam kelompok. Sampai jumlahnya selesai. Nah, setelah itu, nanti kita akan melihat hasil dari gambarnya, ya. Nah, silakan. Sudah? Sudah anak-anak? Silahkan kalian tebalkan dengan spidol biar lebih nampak. Kemudian artikan tentang gambar kalian itu apa. Ya? Nah, silakan tulis artinya apa, Eva. Udah, kelompok 2-nya, udah. Udah. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 kami menunggu.
Nah, sekarang Ibu minta maju ke depan perwakilannya sambil menjelaskan apa arti dari gambarnya itu. Ayo Ipa maju ke depan. Ayo maju ke depan. Nah, kelompok satu dulu maju ke depan. Nah, tunjukkan gambarnya ke teman-temannya biar teman-temannya lihat. Ah, ini gambar apa Ipa? Bunga. Iya, bunga. Apa maknanya? Hidup indah seperti bunga. Iya, jadi kebijaksanaan Salomo itu membawa keindahan seperti bunga. Oke, silakan duduk. Ayo tepuk tangan ke temannya. Oke. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menonton video, membaca kitab suci, berdiskusi dalam kelompok. Nah, maka kita merangkum semua pelajaran kita pada hari ini. Nah, peneguhan kita pada hari ini. Yang pertama, Salomo merupakan salah satu tokoh yang berhikmat atau bijaksana dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kedua, oleh hikmat Tuhan, Salomo dapat memimpin Israel meraih kejayaan. Ia membangun kota Daud, yaitu Yerusalem. Ia mendirikan kenisah di Bukit Sion, serta membangun tembok di sekeliling kota Yerusalem. Ketiga, dengan hikmat Tuhan, Salomo dapat menyelesaikan perkara-perkara hukum serta persoalan-persoalan yang dihadapinya sebagai seorang raja. Sebagai contoh, Salomo dapat menyelesaikan pertengkaran dua perempuan yang memperebutkan bayi yang tadi kita baca dalam kitab suci. Keempat, di dalam 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28, kita dapat membaca mengenai Raja Salomo yang sangat termasyhur oleh hikmat atau kebijaksanaannya. Hikmat di dalam dirinya merupakan anugerah dari Allah yang tak ternilai harganya. Ketika Tuhan bertanya mengenai keutamaan yang ia minta, Salomo menjawab, "Berilah hambamu ini hati yang tahu menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini?" Jawaban Salomo atas tawaran Allah ini menunjukkan bahwa Salomo adalah seorang yang bijaksana. Nah, anak-anak, setelah kita tadi mendengarkan rangkuman peneguhan, memahami tentang Salomo yang bijaksana, kita diajak untuk berefleksi di dalam hati kita dengan 3 pertanyaan. Pertama, apakah kamu senang mengikuti pelajaran hari ini? Kedua, apakah ada bagian yang sulit kamu pahami dari pelajaran hari ini? Ketiga, apakah kamu sudah paham apa itu kebijaksanaan dan bagaimana penerapannya? Silahkan renungkan anak-anak, Ibu kasih waktu untuk kalian merenungkannya tentang pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Sudah direnungkan? Nah, kalau sudah direnungkan, tadi udah nonton, udah baca kitab suci, sekarang Ibu akan beri tes untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran kita hari ini. Nah, tulis nama lengkap dan kelas kalian, ya.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kumpulkan yang tertib ya, mulai dari bagian dela, kemudian dilanjutkan dengan bagian dongkang ya. Yuk. Nah, anak-anak, mari berdiri, kita mau menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Lagu Cik Cik Periuk adalah lagu daerah kita, daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ya, mari kita bernyanyi sambil menari. Ayo gerakannya. Cik cik periuk belanga sumping dari Jawa, tangan ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cik cik periuk belanga sumping dari Jawa, datangnya ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cak cak bur dalam bilanga, picak hidung gigi ronga, pak ketawa dolo di pancung raja tunggal. Hey, cik cik periuk belanga sumping dari Jawa, datangnya ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cik cik periuk belanga sumping dari Jawa, datangnya ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cak cak bur dalam bilanga, picak hidung gigi ronga, sapa ketawa dolo di pancung raja tunggal. Hey, oke anak-anak, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Setelah kita belajar pada hari ini tentang Salomo yang bijaksana, mengerjakan tes, bernyanyi bersama, membaca kitab suci, kita mau mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan dikemas dulu bukunya. Sudah dikemas bukunya? Nah, sekarang kita mau menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Ibu meminta salah satu anak ibu untuk memimpin doa ke depan. Teman-teman, marilah kita mulai berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami akan pulang, lindungilah kami dalam perjalanan, agar kami bijaksana selalu. Amin. Salam Maria, Bunda Rahmat dan Ketemu, terpujilah Engkau dan terang kita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya.